Halo guys, selamat datang kembali di Raid Channel. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang manhwa yang berjudul Raja Pemborosan. Di pembahasan sebelumnya, Jinglong dan Lin Peng sedang merencanakan sesuatu hal, dan Jinglong pun membisikkan sesuatu ke Lin Peng. Lin Peng kaget dengan bisikan tersebut dan bertanya, "Apakah ini bisa?" "Tentu saja, sejak kapan aku berbohong padamu?" jawab Jinglong sembari tersenyum dengan bangga. Lalu Lin Peng dengan polosnya menjawab, 3-40 kali? Bukankah beberapa hari yang lalu kau juga berbohong padaku untuk menjaga pintu agar dapat mengintip kakakku mandi? Dengan itu pun tersentaklah si Jinglong. "Cukup, Lin Peng, jangan kau bahas lagi." "Ah, tidak. Nama baikku sudah tidak bisa lepas dari kata mengintip orang mandi," ujar Jinglong dalam hati. Lin Peng pun berujar kembali, "Masalahnya, kamu keluar dan bilang pada semua orang bahwa bukit lato-lato dari kakakku besar dan putih." Lalu jebret, Lin Peng ditendang. Lin Peng kesakitan dan memohon untuk tidak dipukuli lagi. Jinglong pun menghampiri Lin Peng dan berkata, "Sudahlah, ikuti saja perkataanku. Kamu pulang dan ambil semua uang sebanyak mungkin. Kita perlu modal." Waduh guys, jadi ternyata rencananya ini si Lin Peng disuruh mencuri uang ya. Parah sih nih MC ya. Oke, berlanjut. "Tapi bos, apakah kau punya waktu untuk ini?" tanya Lin Peng. Jangan ragukan keinginanku untuk menjadi kaya dan semangatku," jawab Jinglong dengan percaya diri. "Tapi bos, masalahnya kakakku, ayah pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah pasti akan mencarimu untuk meminta pertanggungjawaban." "Hah? Ayahmu?" panik si Jinglong. "Apakah ayahmu ingin mematahkan kaki ketigaku?" tanya Jinglong dengan panik. Kemudian si Lin Peng pun menjawab, "Kemungkinan tidak, tapi akan lebih mengerikan daripada itu." "Hah? Apakah ayahmu akan jadi batu sandungan untuk kita menjadi kaya?" "Cepat, bantu selesaikan!" sembari panik, Jinglong berteriak. Nah kan ya guys, panik tuh. Nah makanya jangan jadi cabul kalau jadi orang ya. Kalau udah kayak gini jadi panik. Oke, lanjut. Lin Peng pun tertawa sambil menjawab, "Aku tidak punya kuasa tentang itu. Ayahku ingin kamu menikahi kakakku." Mendengar itu pun Jinglong langsung senyum ya. Senang lah, kan disuruh nikah ya guys. Nah, ya kalau begitu itu sih gak masalah. Kakakmu cantik. Jika menikahi kakakmu, aku juga tidak akan rugi. Lin Peng pun tertawa dan berkata, "Sejak kapan bos kau itu begitu polos? Bukankah kau sudah punya tunangan?" Jinglong pun kaget, "Aku udah punya tunangan? Sejak kapan?" Hahaha, "Bos, bagaimana kau bisa lupa dengan tunanganmu? Aku sungguh kasihan pada jodohmu. Kakakku dan tunanganmu itu bukan orang yang mudah dihadapi," ucap si Lin Peng. Lalu jebret, lagi-lagi Lin Peng terkena pukul guys ya. "Pergi kau, berani tertawa di atas penderitaanku," ucap Jinglong sembari kesal. Lalu Lin Peng memohon dan berkata, "Bos, aku hanya bisa meminta kau baik kepadamu." Jinglong pun kesal dan menginjak Lin Peng. "Sebenarnya kau itu ada di pihak mana, ha?" tanya si Jinglong. Kemudian dan dengan berbinar-binar si Lin Peng menjawab, "Tentu saja aku ada di pihakmu." "Ya kalau begitu, cepat kamu urus masalah ini. Urus kakakmu, urus ayahmu juga," bentak si Jinglong. "Ah bos, aku benar-benar tidak bisa membantu." Jabretlah si Lin Peng ini ditendang lagi. Nah bagaimana nih kalau misalkan kalian punya bos seperti ini? Tersiksa lah ya. Oke, lanjut. Lin Peng pun ditendang sampai keluar rumah dan Lin Peng pun kembali berakting ya. Karena emang udah di luar banyak orang, dia harus berakting kembali guys. Apa saja kau, tunggu saja kau. Aku akan pulang dan meminta bantuan untuk mematahkan kaki ketigamu." Lin Peng pun terkena lemparan batu lagi. Jabret. Waduh, bonyoklah tuh si Lin Peng ya. Lalu orang-orang pun yang melihat kejadian itu berkata, "Gawat, tuan muda dipukuli oleh Jinglong. Cepat bawa tuan muda pulang." Lalu sambil dibopang, Lin Peng memberikan kode ke si Jinglong bahwa semuanya akan sesuai rencana. Dan seiring dengan kepergian Lin Peng,
Jinglong pun berharap Lin Peng dapat diandalkan, dan dengan begitu dia sudah maju selangkah untuk tugas besarnya. Kemudian setelah itu, orang-orang khususnya wanita-wanita cantik di kediaman Jinglong pun memuji dia. Wah, Tuan Muda hebat, keluarganya ini berhasil diusir. Tuan Muda, sini aku cium. Tuan Muda, aku akan memberimu hadiah. Nah, gimana nih kalau kalian yang ada di posisi itu? Batal dong ya puasanya ya. Makanya kalau misalkan mau nonton yang beginian, aku saranin nontonnya malam biar puasanya nggak batal. Jinglong pun kaget. Apa ini? Mereka sungguh nafsu. Ginjalku takkan kuat melawan wanita sebanyak itu, ujar Jinglong sambil berlari. Lalu untung saja ada Liu datang menyelamatkan Jinglong dan berkata, "Hei, pergilah. Tuan Muda kelelahan setelah berkelahi. Biar aku merawatnya." Lalu wanita-wanita itu pun pergi dengan rasa kecewa dan berujar, "Ya, Tuan Muda setelah sembuh sudah tidak secabul dulu ya." Apakah Tuan Muda sudah tidak bisa berdiri? Dan jawab seseorang wanita, "Iya, sepertinya begitu." Lalu Jinglong pun terkejut mendengar itu dan berkata, "Apakah aku harus membuktikan bahwa aku adalah pria sejati?" Lalu kemudian Liu pun menghampiri Jinglong. "Tuan Muda, Anda sungguh hebat dapat mengusir keluarga Lin," ucap Liu. Bukan masalah. Liu, apakah kamu tahu mengenai pernikahanku?" tanya Jinglong. Lalu Liu pun menjelaskan, "Pernikahan Tuan Muda telah ditentukan sendiri oleh cucu kaisar. Beliau merupakan anak gadis dari Peng Xiaoru, yaitu Peng Sisi. Dan saya mendengar bahwa Nona Feng sangat berbakat dalam sastra. Bahkan para pria pun tidak dapat menandinginya." Jinglong pun berpikir, anak Peng Xiaoru, apakah dia cantik? Dan apakah aku pernah bertemu dengannya? Lalu Jinglong pun mengingat sesuatu. Terlihatlah Jinglong yang berlutut terhadap wanita. Lalu Jinglong dengan khawatir bertanya pada Liu, "Hei Liu, apakah saat pertama kali bertemu dengannya aku langsung dipukul? Bahkan aku tidak punya kemampuan untuk membalas?" tanya Jinglong dengan ketakutan. Lalu Liu menjawab dengan antusias, "Ya, betul sekali Tuan Muda. Bahkan seluruh negeri pun mengetahuinya." Jinglong pun tersentak sangat kaget mendengar itu. "Apa? Seluruh negeri tahu? Aduh, aku tidak ingin punya reputasi seperti itu. Secantik apapun wanita itu, aku tidak mau." Merengek Jinglong sambil menangis pada Liu. Lalu Liu dengan panik menjawab, Tidak boleh begitu Tuan Muda. Ayahnya adalah seorang pemimpin sastra, Peng Xiaoru." Lalu Jinglong pun mengingat sesuatu. "Tunggu dulu. Peng Xiaoru, aku rasa aku kenal nama ini," ujar Jinglong dalam hati. Bukankah dia adalah seorang sarjana dari Hanlin pada dinasti Ming? Dan karena dia mendukung Kaisar Jianwen dalam pembasmian, dia ditangkap dan diambil tahtanya oleh Raja Wang. Dan dia dieksekusi selama 10 keturunan. Astaga, Peng Xiaoru adalah orang yang akan mati. Tidak, aku tidak ingin menikah dengan anak gadisnya," ujar Jinglong. Liu, aku sudah putuskan. Aku ingin membatalkan pernikahan ini," teriak Jinglong pada Liu. "Jangan Tuan Muda, pernikahan ini adalah perintah dari cucu kaisar," ujar Liu dengan paniknya. Cucu kaisar? Cucu kaisar ini saat ini adalah... Pelongo deh dia, karena dia lupa ya. Lalu Liu berujar, "Tuan Muda, Anda bahkan lupa dengan cucu kaisar," nya Liu. Lalu Liu menjelaskan, cucu kaisar bernama Zhou Yunwen, dan dia merupakan cucu kesayangan dari Kaisar Zhu Yuanzong. Dan Jinglong pun tambah kaget mendengar itu. Tidak, aku ingin berhenti. Apakah ini permainan anak kecil? Karena ternyata semua orang yang disebutkan oleh Liu itu nantinya akan dieksekusi oleh raja ya. Mengetahui itu pun, Jinglong berujar bahwa tidak mau bersama kelompok bodoh. "Aku akan bilang pada ayahku untuk membatalkan pernikahan ini." Lalu Sin pun beralih pada hari di mana ayah Jinglong pulang.
Tuan besar sudah kembali, teriak seseorang yang memberitahu bahwa ayah Jinglong sudah pulang. Dan terlihatlah seseorang yang gagah perkasa bertanya, bagaimana kesehatan anakku? Tuan besar, tuan muda sudah sehat kembali, jawab seseorang bawahan. Li Wenjong merupakan nama dari ayah Li Jinglong dan merupakan pemimpin negeri dinasti Ming. Syukurlah. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya, ujar ayahnya Jinglong. Lalu saat mereka berjalan, mereka pun kaget karena mendengar teriakan Jinglong. Di mana ayah murahan itu? Tolong aku ingin membatalkan pernikahan, teriak Jinglong. Nah, hilanglah wibawa dari ayahnya ya guys ya. Oke. Kurang ajar, ucap seseorang yang membuka pintu. Dan ternyata itu adalah ayah Jinglong. Jinglong pun kaget. Ups, aku terlalu bersemangat. Aduh, jangan sampai ayah murahan itu tahu kalau aku bukan anak yang semula. Nah guys ya, kalau kalian bingung kenapa si Jinglong bilang ayah murahan, ya Mimin pun bingung ya. Karena emang di komiknya ditulis seperti itu, jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Oke, lanjut. Dari mana asal si brengsek itu? Terlihat Jinglong pun ketakutan mendengar suara itu. Dan setelah itu part selanjutnya akan diupload besok. Oke teman-teman, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Ditunggu part selanjutnya. Terima kasih.